Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Boleh berikan sapa senyuman yang termanis kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Ucapkan shalom. Sungguh hari yang istimewa dan bersukacita saudara. Tepat di hari ini Tuhan Allah kita telah bangkit di hari yang ketiga saudara. Dia telah menang atas maut, dia memberikan hidup bagi setiap kita. Seperti yang dikatakan Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kita percaya bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan, amin. Amin. Mari kita berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, karena salib-Mu Tuhan kami ada hingga saat ini Tuhan Yesus. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, kami masih boleh hidup hingga saat ini Tuhan Yesus. Sungguh berterima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami Bapa yang baik. Kami mau nyatakan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau berikan hidup kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan Allah yang hidup. Biar Tuhan segenap hidup kami, segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan hanya tertuju kepada Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, karena Engkau bangkit Tuhan, kami punya pengharapan hingga detik ini Tuhan. Kami mau terus berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat segala yang Kau telah berikan bagi setiap kami. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku
telah berkorban bagi setiap kami. Kau tak gantikan nyawamu. Kau telah curahkan darahmu di atas kayu salib. Kau telah bangkit Tuhan Yesus. Kau telah membuktikan bahwa kami masih mempunyai harapan Tuhan. Bahwa tidak lagi berkuasa atas Engkau Tuhan. Kami mau muliakan Engkau di pagi hari ini. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan Allah yang hidup. Pengorbananmu sungguh tidak ternilai Tuhan Yesus. Darahmu yang tercurah bagi setiap kami. Dia terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai.
Kami mau lebih lagi serukan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bangkit menyerukan nama-Mu Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Kita mau lebih lagi serukan nama Yesus, amin. Antusias memuji Tuhan, amin. Amin. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Satu benteng yang kita tiba tempat ini Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
saatnya kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap janji-Mu selalu menjadi kemenangan bagi setiap kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku Nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari terus sembah Tuhan. Mari ambil bagian yang terbaik pagi hari ini. Mari sembahlah Dia, Yesus. Mari masing-masing sembah Tuhan. Mari masing-masing sembah Tuhan. Unaralaba shandaralabalabalabalabalabala. Shandaralab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 ala. Yesus, oh Yesus, Yesus.
Mari semuanya sembah Tuhan. Jangan ada yang diam. Jangan ada yang diam. Mari buka mulutmu. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari sembah. Sembahlah Dia, Sang Raja bagimu. Sembahlah Dia, Mesias Raja. Sebab Dia telah mati bagimu dan bagi hidupku. Terima kasih. Bapa di sorga, kami akan berdoa secara khusus. Tuhan boleh bagi kami. Biar kiranya turun pengurapan Allah bagi anak-anak kami ini. Mereka bertumbuh sehat, mereka kuat. Tuhan tambahkan hikmat, pengetahuan, kecerdasan ilahi bagi anak-anak kami ini. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang memiliki pengharapan, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan mereka kelak akan menjadi generasi-generasi yang akan menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami sebagai orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak ini, membawa anak-anak ini datang kepada Tuhan, mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Bapa. Segala sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Segala kelemahan kami tolak dalam nama Yesus. Segala hal apapun yang melemahkan dan bahkan yang tidak sempurna dari tubuh dan kesehatan anak-anak kami ini, kami tolak dalam nama Yesus. Mereka bertumbuh sehat dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu turun bagi anak-anak kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus dan didik anak-anak ini. Ajar mereka akan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah taat dan tetaplah setia. Layani Dia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Anak-anak kami adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami akan persiapkan mereka sebagai generasi yang terus akan mengerjakan kehendak-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih. Mari kita fokus lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan. Biar momen Paskah ini boleh menyadarkan setiap kita. Ada hal dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya sebagai gerejanya di akhir zaman ini. Kami buka hati kami Roh Kudus, buat benih firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Kami tanggalkan segala pikiran yang bukan kepada Allah. Kami mau duduk diam mengambil bagian yang terbaik buat firman-Mu. Sebab firman-Mu yang pada akhirnya merubah kehidupan kami semakin serupa segambar dengan Kristus. Mampukan hamba-Mu Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dan seisi ruangan ini biar penuh dengan hadirat Tuhan. Yang melawat dan menyembuhkan. Yang membangkitkan iman percaya kami. Terlebih di dalam memperingati Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur hormat kami bagi Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Shalom. Tidak ada salahnya di muka saya sampaikan selamat Paskah buat kita semua. Bilang kiri kanan saudara, selamat Paskah. Baik. Dengan cepat kita buka Alkitab kita di dalam Markus 16 ayat 1 sampai dengan ke-8. Kita baca bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Kita baca bersama-sama. Markus 16 ayat pertama sampai dengan ke-8. Perikopnya di sana apa? Kebangkitan Yesus. Kita baca bersama-sama. Ayat pertama, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyahi Yesus. Ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitahukan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Saya ulang saudara buat kita semua. Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan terlebih yang melakukan firman Tuhan. Diberkatilah hidup saudara, rumah tanggamu, usahamu, dan seluruh aspek kehidupan saudara. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya akan sampaikan khotbah yang agak berbeda, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, mungkin ini jarang diangkat dalam perayaan Paskah, tetapi kita akan belajar dari orang-orang lemah dalam pandangan manusia. Kita akan belajar nilai kualitas sorgawi yang luar biasa dari kacamata pandangan manusia di dunia, orang-orang lemah. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam perayaan Paskah ini saya coba angkat ini untuk kita melihat apa yang menjadi poin. Bukan cuma sekedar kepada perempuan yang dikatakan mereka adalah orang yang lebih lemah dari laki-laki. Tetapi kita akan belajar dari mereka yang pertama sekali menyaksikan bahwa kubur Yesus kosong. Dan mereka adalah perempuan-perempuan yang selalu mengikuti Yesus, yang selalu mengiringi Yesus. Mulai dari Yesus melayani, masuk dalam masa aniaya penderitaan sampai kepada salib. Dan
kematian Yesus sampai kepada penguburan, dan mereka berani dan mereka melihat dan bukti Yesus bangkit dari wanita perempuan ini. Tentu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, bukan tidak tanpa alasan kenapa wanita ataupun perempuan-perempuan ini yang menjadi saksi, yang melihat pertama sekali bahwa kubur Yesus kosong sebagai bukti bahwa Yesus telah bangkit. Siapakah perempuan-perempuan ini? Di dalam ayat pertama Alkitab katakan yang telah kita baca tadi, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, dan mereka inilah yang Alkitab katakan mereka pergi membeli rempah-rempah untuk membawanya ke kubur dan untuk meminyaki Yesus. Siapakah mereka ini? Alkitab berkata bahwa mereka adalah Maria Magdalena. Ini Alkitab mencatat adalah seorang wanita yang telah dibebaskan dari 7 roh. Dan Maria ibu Yakobus atau Yakobus muda anak Alfius, dan Salome ibu Yakobus dan Yohanes anak Zebedius. Dan mereka ini selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Maka saya berdoa bagi jemaat yang Tuhan kasihi. Engkau sebagai perempuan-perempuan yang mungkin dipandang lemah, yang mungkin dilihat secara derajat, sepertinya tidak dapat melakukan apapun. Tetapi pagi hari ini saya mau berkata, jika saudara memiliki satu relasi hubungan yang intim, kedekatan yang terus mengiring Yesus, maka saudara akan melihat satu keajaiban demi keajaiban. Katakan amin. Ini satu privilege, kekhususan yang luar biasa dibandingkan dari para murid yang Tuhan Yesus telah panggil mereka secara khusus juga. Tetapi yang membuktikan kubur kosong, Yesus bangkit adalah perempuan-perempuan ini. Maka sebabnya jangan sampai perempuan-perempuan, saudara jemaat setiap kita yang Tuhan kasihi, jangan sampai kepada kejadian di dalam penciptaan awal mula-mula manusia. Manusia jatuh dimulai karena kegagalan seorang perempuan. Jangan sampai iblis memanipulatif. Seringkali saya ingatkan hal ini kepada kita, jemaat yang Tuhan kasihi. Engkau berkualitas, ditentukan relasi hubungan kedekatanmu dengan dia. Tetapi jangan sampai pada akhirnya pikiranmu, hati dan perasaanmu dimanipulatif oleh si iblis. Sehingga pada akhirnya satu desain rencana yang indah yang sudah Tuhan siapkan akhirnya gagal dan berantakan. Saudara yang Tuhan kasihi, Alkitab di dalam ayat yang kedua kita lihat saudara. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Saudara, budaya di masa itu, hal meminyaki jenazah adalah hal yang lazim untuk menghormati orang yang meninggal dan juga untuk mengurangi bau pembusukan. Tetapi kita mengerti kematian Yesus adalah kematian di luar dari kenormalan, di luar dari kemanusiaan, saudara. Sehingga pada saat Yesus mati, harus segera-gera dikuburkan. Itu yang Alkitab katakan. Sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi orang ataupun orang yang terdekat untuk meminyaki. Tetapi wanita ini, mereka berinisiatif melebihi daripada para murid, saudara. Apa yang saya mau katakan di sini, saudara kasih dalam Tuhan. Jangan sampai relasi hubungan kita seperti kayak di awan-awan, saudara.
Tidak masuk kepada kedalaman pemahaman pengertian kepada rencana dan kehendak Allah atas hidup kita. Atau saya mau katakan jangan sampai kita yang di depan yang ganteng, yang gagah ini, yang cantik-cantik ini. Jangan sampai yang kita merasa lebih dekat dengan mimbar, yang lebih dekat dengan kekudusan. Tetapi ternyata kualitas kita jauh lebih rendah daripada orang yang jauh dari mimbar, dari kekudusan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada masa Yesus menderita, Yesus ditangkap, dianiaya, diadili, semua murid mereka lari meninggalkan Yesus. Tetapi perempuan-perempuan ini mereka terus mengikuti kemanapun Yesus dibawa. Saudara yang Tuhan kasihi, perhatikan. Keputusan untuk pergi ke kubur bukanlah tidak ada hambatan, saudara. Keputusan perempuan-perempuan untuk mereka berinisiatif bertindak untuk pergi ke kubur bukanlah tidak atau tanpa konsekuensi, saudara. Saudara, kita tahu pada masa itu siapapun yang mengikut Yesus akan disingkirkan dan bahkan ditangkap. Kita tahu dari Alkitab, sementara kubur Yesus dijaga oleh prajurit Romawi atas permintaan para imam dan orang Farisi. Karena mereka bilang, mereka datang kepada Pontius Pilatus, biarkanlah kita kirimkan prajurit menjaga kubur itu. Karena dikatakan nanti pada hari ketiga dia akan bangkit. Jangan-jangan nanti para muridnya mencuri mengambil jenazah Yesus. Yang pada akhirnya mereka katakan, terjadilah penyesatan yang luar biasa. Kepentingan bukan hanya sekedar politik. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perempuan di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dan ayat ketiga berkata demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ini satu bukti, satu kesukaran dari orang yang secara pandangan mata lemah, seorang perempuan, batu yang besar menutup. Tapi mereka tidak peduli. Mereka bertanya siapa, dan ini bukti kesukaran yang mereka harus hadapi. Tetapi mereka terus melangkah. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat keempat, berkata demikian, tetapi ketika mereka melihat dari dekat tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara yang Tuhan kasihi, dan mereka masuk, ayat ke-6, mereka masuk ke dalam kubur dan mereka dikejutkan sosok malaikat dalam rupa seorang muda dengan pakaian putih. Dan orang muda itu berkata kepada, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit dan ia tidak ada di sini. Saudara kasih dalam Tuhan, sesuatu yang khusus, spesial. Bukan kepada para murid, tetapi kepada para perempuan-perempuan ini. Saya ulangi lagi, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Katakan amin. Yesus telah bangkit, katakan amin. Firman Tuhan berkata, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Jika Yesus tidak bangkit, maka kita adalah orang yang paling malang dari semua manusia. Jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tapi terpujilah Dia, Allah yang kekal, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang menyatakan pribadinya di dalam kebangkitan Kristus. Dia tidak lagi tinggal di dalam kubur, tapi Dia telah bangkit dan Dia telah hidup. Katakan amin. Itu sebabnya, mari
kita cek iman saudara dan saya. Apakah ada di antara saudara yang masih meragukan akan kebangkitan Yesus? Apakah saudara meragukan akan bahwa Yesus telah hidup? Jika saudara masih ragu, berarti sesungguhnya engkau sedang tidak mempercayai Dia. Dan imanmu perlu dibereskan. Dan imanmu harus terus dikerjakan. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus adalah penggenapan janji Allah. Kemarin saya sudah sampaikan, saya sudah sampaikan kemarin di dalam kitab Yesaya 53. Bagaimana Yesus menderita teraniaya, kita pikir Dia kena tulah, tetapi ternyata karena pelanggaran dan dosa saudara dan saya. Dan di dalam kitab Mazmur, nanti saudara lihat di dalam Mazmur 22 ayat 2 juga. Dan yang terdekat kita lihat di dalam Markus 14 ayat 28, ketika di sana Yesus, ketika Petrus akan menyangkal Yesus, apa yang Yesus katakan? Ayat ke-27, lalu Yesus, Markus 14 ayat 27, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Ayat 28, akan tetapi sesudah aku bangkit, perhatikan, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara, kalau kita belajar hal yang lain lagi, kenapa Yesus harus pergi ke Galilea? Nanti saya akan sampaikan saudara. Tetapi jelas sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus mati, Dia telah berkata bahwa aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan kita ingat juga bagaimana Yesus ketika merobohkan bait suci Allah, Dia berkata dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ini bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Saudara yang Tuhan kasihi. Dan kebangkitan Yesus, penggenapan janji Allah. Kebangkitan Yesus adalah harapan kepada manusia bahwa kematian bukanlah akhir satu kehidupan. Sebab kebangkitan Yesus, di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Amin. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, kalau ada orang di luar sana, ataupun kalau kita dengar bagaimana orang menyelesaikan hidupnya dengan bunuh diri, saudara. Mereka pikir karena mereka punya banyak masalah dan masalah tidak selesai, akhirnya mereka berkeputusan singkat, cepat, dengan mengakhiri hidup dengan berbagai cara dan macam. Mereka tidak tahu bahwa di balik kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang selanjutnya. Itu sebabnya saya mengingatkan kepada kita jemaat yang Tuhan kasihi. Seberapapun besarnya persoalan, pergumulan, masalah yang saudara hadapi. Bukti bahwa engkau percaya Yesus bangkit dan hidup. Maka engkau harus survive dan engkau harus tetap berjalan di dalam iman percayamu. Dan di sanalah Tuhan akan bekerja. Tuhan membuka jalan dan Tuhan memberikan kebaikan demi kebaikan dan pertolongan dalam rangka menyelesaikan persoalan dan masalahmu. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada perempuan-perempuan tadi. Apa yang memotivasi? Apa yang mendorong hati perempuan-perempuan ini? Yang Alkitab katakan pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur dengan mengabaikan ancaman dan konsekuensi. Mengabaikan keselamatan diri mereka sendiri. Dan saya menemukan ada minimal 3 hal yang kita mau belajar dari perempuan-perempuan ini. Yang pertama adalah kasihnya kepada Yesus. Ini yang pertama.
Saudara, kasih yang tulus akan terbukti di saat keadaan paling sulit. Bukan dalam keadaan baik-baik, saudara. Makanya di dalam janji pernikahan selalu dikatakan, apakah engkau menerima dia baik dalam suka, baik dalam duka, baik dalam kesulitan, baik dalam kemudahan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, maka bubarlah pernikahan. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya mau katakan kita tidak akan dapat berkata bahwa saya akan mengusung salib Kristus jika kita tidak memiliki kasih. Jika kita tidak memiliki kasih kepada Kristus. Nonsens, saudara. Dan kasih itu akan dibuktikan bagaimana saudara yang mengerti memahami kasih tersebut, engkau mengusung salib Kristus. Sehingga engkau menyalipkan keinginan, engkau menyalipkan hasrat yang menuju kepada pertikaian, perselisihan, yang berujung kepada bahkan kepada keberdosaan. Kita tidak akan dapat berkata aku mengusung salib Kristus jika kita masih belum bisa mengampuni, memaafkan orang lain, saudara. Bohong kalau saudara katakan engkau mengasihi Yesus Kristus. Jika saudara masih membenci saudaramu, membenci keluargamu, membenci teman rekanmu, membenci sepelayananmu. Bohong, saudara. Sebab justru seperti perempuan-perempuan inilah, mereka buktikan kasih yang tulus, terbukti. Mereka mengabaikan ancaman untuk ditangkap dan dianiaya. Mereka mengabaikan ancaman, mereka disisihkan dan ditangkap. Tapi dengan keberanian, motivasi karena ketulusan mengasihi Kristus, mereka pergi dan datang ke kubur Yesus dan mereka melihat bukti bahwa kubur Yesus kosong. Saudara, saat Yesus ditangkap, diadili, dianiaya sampai disalibkan, banyak murid-murid justru mereka lari meninggalkan Yesus. Tetapi perempuan ini justru mereka terus mengikut Yesus. Dan ini adalah satu bukti kasih yang tulus saat keadaan paling sulit sekalipun tetap menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan. Saudara kalau mau melihat salib, bicara tentang kasih saudara. Saudara yang sudah berkeluarga, tentu memiliki perbedaan pandangan pikiran antara pria dan wanita, saudara. Kalau di dalam satu relasi hubungan rumah tangga, tidak ada satu pengertian pemahaman untuk merawat menjaga rumah tangga supaya tetap utuh. Karena akan banyak sekali terjadi perselisihan perbedaan pendapat, saudara. Betul atau betul? Yang sudah berkeluarga. Betul? Kadangkala yang satu nyalahin yang satu. Yang satunya lagi nyalahin yang satu. Suami nyalahin istri atau sebaliknya istri juga kadang nyalahin suami. Makanya yang belum menikah, saya mengingatkan kepada saudara yang belum menikah. Jika saudara belum siap pikul salib, jangan nikah dulu, saudara.
Karena nanti di sana akan dibuktikan. Jika saudara belum bisa menerima orang lain, jika saudara belum bisa memaafkan orang lain, jika saudara belum bisa mengampuni orang lain, jika saudara tidak dapat meredam emosi dan amarahmu, tetapi saya percaya kalau orang-orang yang memiliki relasi hubungan dengan Tuhan, yang dikatakan hidup dengan roh bukan dengan daging, maka dia tahu, dia sandarkan hidupnya karena pribadi Roh Kudus di dalam dia, yang pada akhirnya Roh Kudus ini yang memampukan dia meredam. Sekalipun mungkin dia benar, tetapi tidak menghasilkan satu perselisihan dan pertengkaran, karena diberikan buah roh, yaitu kesabaran bagi dia. Yang mengerti katakan amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukti kasih yang tulus saat keadaan paling sulit sekalipun tetap menunjukkan kasih. Amin. Jadi jangan kalau lagi ada uang abang sayang, tidak ada uang tidak sayang, abangku tendang. Yang kedua, nilai kualitas sifat karakter perempuan-perempuan ini, mereka mewujudkan penghormatan kepada Kristus. Mereka menghormati Yesus. Di mana saat semua murid tidak memiliki inisiatif sebagai wujud menghormati Yesus, tetapi perempuan-perempuan ini tidaklah demikian. Mereka pergi dan mereka membeli rempah-rempah dengan tujuan untuk meminyaki jenazah Yesus, sebagai saya sampaikan tadi. Karena pada masa itu adalah satu kewajaran yang mati diminyaki. Sebagai penghormatan terakhir, saudara yang Tuhan kasihi, menghormati Yesus. Mari, sifat yang kedua, sifat ataupun karakter dari perempuan-perempuan ini, mereka memiliki penghormatan. Menghormati Yesus bukan cuma ketika saat berhadapan ada di depan Yesus. Saudara, kalau saudara mungkin jika di depan saya saudara menunjukkan seperti sikap hormat, sekalipun saya tidak pernah meminta saudara menghormati saya, tetapi setelah di luar terus kemudian saudara di sana justru let's say katakanlah ngomongin kelemahan, kekurangan saya, berarti ketulusanmu untuk menghormati itu tidak ada, saudara. Ataupun mungkin ngomong-ngomongin Bu Gembala gitu, ya ada yang ketawa. Kalau di depan sepertinya manis sekali, tetapi di belakang ngomong-ngomongin, keluar dari A sampai Z, tuh kan, Bugem tuh kan, Pagem itu kayak gitu. Itu namanya munafik, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus membenci ahli Taurat orang Farisi. Karena apa? Jelas Alkitab katakan, karena mereka adalah orang-orang yang munafik. Dan saya berdoa, jangan sampai ada jemaat pelayan Tuhan, engkau menjadi orang yang munafik. Dengan apa digambarkan orang-orang munafik? Yesus katakan mereka seperti kubur yang dilubur dengan apa? Kain putih, saudara. Tetapi dalamnya penuh dengan belulang, tulang belulang, kebauan, kebusukan, saudara. Lebih baik apa adanya di depan. Atau pengertiannya kalau bahasa Batak begini, saudara. Kadangkala kan juga ada kesalahan juga. Si buru puas, si buru bakara. Kalau sudah saya ngomong berarti saya sudah puas. Selesai. Enggak ada lagi bercabang-cabang di belakang, saudara. Dan kalau penting, jika penting hampiri dan datang minta maaf, minta ampun, minta maaf jika kita salah, saudara. Sebab Alkitab Yesus ajarkan
sebelum engkau bawa persembahanmu ke mezbah, jika ada sesuatu hal yang diingatkan kepadamu, tinggalkan persembahanmu, pergi untuk berdamai kepada mereka. Itu yang Yesus ajarkan, saudara. Bukan saya ngomong, saudara. Kita mau ikut Yesus yang kita bilang aku pikul salib Yesus, tetapi justru kita bertentangan, bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Sebetulnya siapa yang sedang kita ikuti? Siapa yang kita teladani? Siapa yang kita hidupi? Halo? Woi, sunyi senyap kalau sudah begini. Karena dalam nih. Ayo, come on, saudara. Yesus yang kita hidupi. Yang kemarin saya sampaikan, tujuan rencana desain Allah supaya keselamatan itu nyata kepada manusia. Yesus Kristus mati di kayu salib karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapakah yang diselamatkan? Saudara dan saya. Dia adalah pribadi yang sempurna tetapi dia menjadi celah dan berdosa karena dosa dan pelanggaran kita. Maka itu sebabnya saya mengingatkan kepada jemaat dan para pelayan yang Tuhan kasih. Wujudkanlah seperti sifat karakter perempuan-perempuan ini. Tuhan berikan secara kekhususan spesial mereka yang membuktikan pertama sekali Yesus Kristus bangkit dari kubur. Saya percaya pasti ada alasan. Amin. Demikian juga saudara dan saya. Selalu pasti ada satu alasan bagaimana Allah. Bukan berarti saya mengajarkan saudara bahwa tindakan perbuatanmu ya yang engkau tutupi dengan kamuflase dalam rencana untuk mendapatkan sesuatu. Bukan begitu, saudara. Tetapi selalu ada satu alasan bagaimana Tuhan memperhatikan kehidupan kita, saudara. Karena Alkitab katakan engkau belum ngomong pun Tuhan tahu, saudara. Apalagi engkau lakukan, engkau kerjakan. Ya, teladan-teladan, ajaran-ajaran Yesus Kristus. Maka saya percaya, Dia Allah yang pasti menggenapkan rencananya atas hidup saudara. Katakan amin. Sehingga hidupmu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Rumah tanggamu penuh damai sejahtera Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Di saat semua murid tidak memiliki inisiatif wujud menghormati Yesus. Tetapi perempuan ini tidaklah demikian. Perempuan ini mereka membeli rempah tujuan meminyakai Yesus sebagai penghormatan terakhir. Yang ketiga, sifat karakter yang ketiga adalah kesetiaan mereka mengiring dan mengikut Yesus. Di saat banyak murid lari meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus yang berkata, Guru aku tidak sekali-kali meninggalkanmu. Seorang murid yang begitu dekat dengan Yesus. Yang sudah mengucap, aku tidak sekali-kali akan meninggalkanmu. Tetapi apa yang terjadi? Justru dia yang pertama sekali kabur dan lari. Saudara kasih dalam Tuhan. Melalui perempuan-perempuan ini kita belajar bahwa status, perhatikan. Melalui perempuan-perempuan ini kita belajar bahwa status, posisi tidaklah penting. Sekali lagi. Status, posisi tidaklah penting dari yang namanya kesetiaan, saudara. Katakan amin. Itu sebabnya mari. Kesetiaan terbukti, kasihmu terbukti
penghormatanmu terbukti ketika seperti perempuan-perempuan ini, semua para murid meninggalkan Yesus, tapi mereka tetap mengiring. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan mereka sendiri. Bahkan mereka berinisiatif penghormatan terakhir kepada Yesus. Mereka pergi ke kubur. Dan di sanalah melihat bagaimana bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Tentang kesetiaan saudara. Ya. Satu binatang, kalau yang lalu saya pernah cerita contoh. Burung merpati itu burung yang setia. Betul? Saya dulu piara burung banyak saudara, burung merpati. Kemarin saya sudah ceritakan. Dia dari ketinggian tinggi sekali. Tinggi sekali. Ketika dia lihat perempuannya digoyang-goyang. Dia nukik. Saudara. Itu merpati. Ada binatang yang setia juga yaitu anjing saudara. Saudara, kemarin kami kan ke Jepang. Kami sempatkan setelah ibadah di GBI Shibuya. Ya, setelah ibadah kami mampir ke monumen anjing. Mungkin saudara tahu namanya anjing Hachiko. Persis di depan terminal Shibuya. Dan kami foto di sana saudara. Kami foto di sana bersama dengan istri saya dan puji Tuhan ada yang motoin kami. Ada yang bantu, ada yang tolong kami. Dan ceritanya anjing ini setiap hari Minggu, setiap hari saudara, setiap hari dia mengantar tuannya seorang profesor untuk pergi ke stasiun karena di Jepang kan tradisi untuk pekerja ataupun siapapun, apapun jabatannya, mereka ataupun transportasi di Jepang itu, kereta itu adalah transportasi massal, bukan cuma kepada orang-orang yang katakanlah pekerja-pekerja bawah saudara, tapi semua baik sampai kepada seorang direktur sekalipun mereka berkereta api karena memang biaya sangat tinggi di sana, biaya hidup sangat tinggi. Nah, setiap hari anjing ini mengantarkan tuannya ini, seorang profesor ini ke stasiun. Dan sore hari dia kembali ke stasiun untuk jemput tuannya ini. Tapi tahun 1925 ternyata tuannya ini meninggal mendadak saat kerja. Dan sejak saat itu dia gak pernah ketemu lagi. Tetapi setiap hari selama 9 tahun anjing ini selalu setia dan datang ke stasiun tersebut menunggu tuannya. Baik dalam keadaan hujan, baik salju, panas, Hachiko ini dia tetap setia menanti tuannya sampai akhir hidupnya. Sehingga akhirnya saudara kasih dalam Tuhan patung Hachiko yang menjadi simbol kesetiaan di Jepang. Maka sampai saat ini banyak sekali, ditampilin ini ya. Iya, ganteng kan, cantik kan. Ini patungnya saudara. Saya berdoa saudara-saudara nanti ke sana. Amin. Saya berdoa saudara-saudara nanti ke sana. Amin. Ya, jadi patung Hachiko ini menjadi simbol kesetiaan. Ya persis di depan stasiun Shibuya dan kisahnya diangkat juga menjadi satu film. Nanti saudara bisa searching cari ya. Apa makna dari kisah ini saudara? Bahwa kesetiaan sejati tidak tergantung kepada keadaan. Amin. Kasih yang tulus itu tidak berubah karena waktu. Begitu juga pasangan dalam rumah tangga. Amin. Sekalipun mungkin ya keadaan ekonomi ataupun pasanganmu sudah mulai mengembang ke kanan dan ke kiri, tetaplah bersuka cita, tetaplah mengasihinya. Sebab kasih yang tulus ya tidak berubah oleh karena waktu. Kasih yang tulus tidak berubah karena apa yang kita dapatkan dari dunia ini. Kasih yang tulus itu dari dalam. Karena Roh Kudus mengerjakannya, kita hasilkan dari hidup kita. Katakan amin. Itu sebabnya dalam momen memperingati Paskah hari ini mengingatkan kepada kita. Apapun statusmu dan keadaanmu, hiduplah di dalam kasih. Saling menghormati, baik kepada yang lebih muda ataupun lebih tua. Sekali lagi, tetaplah saling menghormati. Baik kepada yang lebih muda
ataupun lebih tua, dan berlakulah setia. Itulah ciri pribadi yang berkualitas surgawi. Katakan amin. Seperti perempuan-perempuan ini. Biarlah kiranya pesan firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara, jemaat yang Tuhan kasih. Sekali lagi saya katakan selamat Paskah, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena minggu ini adalah minggu yang pertama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Saya jemput para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Amin. Sejemput pelayan Tuhan maju ke depan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan terima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Terimalah dengan sikap hormat, terimalah dengan sikap kasih, dan terimalah dengan sikap setia. Sebab Yesus telah mengasihi saudara dan saya. Yesus setia sampai mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Itu sebabnya pagi hari ini, ketika engkau terima roti dan anggur perjamuan kudus ini, yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus, yang telah memperdamaikan hidup saudara dan saya dengan Dia, sehingga kita menerima anugerah keselamatan. Dengar firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya beri kesempatan bagi saudara jemaat yang Tuhan kasihi. Jika melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, hatimu disentuh, firman ini menghampiri pribadimu. Mungkin ada yang tidak sesuai dan tidak tepat seperti firman ini. Dengar baik, bersyukur dan berterima kasihlah.
Jika ada hal yang dibukakan mungkin dalam kesalahan pelanggaran kita melalui firman ini. Lembutkan hatimu. Terimalah firman ini dengan sikap kasih dan hormat setia kepada Yesus. Sebab Dia mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami sambut roti dan anggur perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dibagikan. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Yes. Persiapkan persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan.
Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBBKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada di terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di acara West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Eklesia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi pembela Cool masing-masing. Hari Sabtu kita ada MDPJ yang bertepatan di SICC Sentul. Untuk ibadah raya kita akan kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Evangelis Ricky Manik dan PDP Patrick Alexander XTH. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Takarabashinan takarabakala takarabasania lapalapa takarabakala sikirete kiarabaskin kianana lapalapa takarabasania lapalapa tekireke huakia lapalapa takarabasana inana lalabaraba kalabasiheli holi huakalabaseli alabata karabasikia alabadekele inala balabata karabasikere di ruluha ketekerubasania lupata kalabasikin. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, membawa setiap kami masuk dalam hadirat-Nya Tuhan lebih lagi. Membawa setiap kami masuk dalam kedalamannya Tuhan, melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu yang besar, yang dalam, panjang, tingginya tak terukur. Biarkanlah setiap kami belajar akan kasih-Mu yang besar. Pengorbanan-Mu di kayu salib begitu besar Tuhan. Pertumpahan darah Tuhan terjadi. Tanpa pertumpahan darah, jiwa kami tidak bisa diselamatkan. Engkau begitu besar berkorban bagi setiap kami ya Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan Yesus untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Bahkan segala sakit penyakit beribu-ribu tahun yang lalu sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Kami percaya kemerdekaan itu terjadi hari-hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, biarkanlah firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengubah setiap paradigma kami. Firman-Mu boleh bertumbuh, berakar semakin dalam untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu ya dan amin. Yang menguatkan hati pikiran kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita. Kita melepaskan berkat untuk Bapak Gembala kami. Berkat Tuhan turun atas Bapak Gembala kami dan keluarga besar. Berkat kesehatan, berkat kekuatan yang baru turun. Kami percaya Tuhan menyertai setiap pelayanan Bapak Gembala kami hari-hari ini. Tuhan memberkati pekerjaan usaha Bapak Gembala kami. Kami percaya penyertaan Tuhan itu sempurna bagi Bapak Gembala kami ya Tuhan. Bahkan ada pagar tembok berapi yang selalu memagari Bapak Gembala kami dimanapun Bapak Gembala kami melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bahkan ada tiang awan, tiang api yang selalu menyertai Bapak Gembala kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penggembalaannya sampai hari ini. Itu semua karena anugerah yang besar bagi setiap kami.
kami. Berkati Bapak Gembala kami dan keluarga besar. Biarkanlah menjadi saluran berkat Tuhan di tempat ini. Menjadi saluran berkat Tuhan sampai hari ini untuk bangsa-bangsa, untuk suku-suku bangsa yang ada di kota kami Bekasi ini ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, biarkanlah setiap kami memberikan korban syukur kami, memberikan buah sulung, memberikan perpuluhan sesuai apa yang Tuhan taruh di hati kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati usaha kami semua Tuhan. Apapun yang Kau perbuat dibuat berhasil ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang hari ini, bulan ini berulang tahun. Tuhan berkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Kami percaya Tuhan akan melimpahkan berkat dari Tuhan, berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-Mu pagi ini yang mengalami kelemahan. Ketika mendengarkan firman-Mu boleh dikuatkan dalam nama Yesus. Ketika mengalami sakit, ketika mendengarkan firman-Mu boleh disembuhkan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sehat kuat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang. Persiapkan hati pikiran kami untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang terimalah kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.